selamat sore. Balik lagi nih di podcast Ngasih, podcast Ngobrol Asik. Nah, di podcast kali ini mungkin teman-teman agak asing ya sama suara dan muka saya karena saya baru pertama kali nih jadi host di podcast Ngasih. Nah, tapi biar lebih gampang ngobrolnya, kita buka dulu kali ya maskernya. Nah, perkenalkan, namaku Kiki, aku salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Mula Warman. Nah, di podcast Ngasih kali ini sama seperti podcast Ngasih sebelumnya. Aku nggak sendirian dan aku ditemani sama salah seorang ibu dosen cantik nih. Penasaran kan ibu dosennya siapa? Kita sapa dulu ibu dosennya. Halo Ibu, selamat sore. Halo Kiki, selamat sore. Nah, ini ibu dosen cantik yang aku bilang tadi. Ini namanya Ibu Dokter Silviana. Ibu Dokter Silviana Purwanti, SOS MSI. Nah, Ibu Silvi ini salah satu dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Mula Warman. Nah, Bu, kalau bisa dibuka aja maskernya biar lebih enak ngobrol. Kita sudah memenuhi protokol kesehatan ya teman-teman, jadi nggak apa-apa kalau misalnya buka masker. Nah, di podcast kali ini saya dan Bu Silvi bakal ngebahas tentang gimana sih kondisi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kita akan membahasnya dari sisi psikologi komunikasi. Nah, mungkin teman-teman agak asing ya sama bidang psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu apa sih? Kenapa bisa berhubungan dengan kondisi mahasiswa di tengah pandemi ini? Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, kita bisa langsung aja tanya ke ibunya. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu nih Bu, psikologi komunikasi itu bidang ilmu yang seperti apa sih Bu? Apa saja yang dipelajari dan bagaimana sih ilmu itu berjalan? Oke. Sebelumnya ini kita harus tahu dulu komunikasi itu apa ya? Ya, betul. Komunikasi itu kan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, kalau dihubungkan dengan psikologi berarti bicara dengan psikologisnya, psikisnya. Artinya bagaimana kita memahami orang lain dengan cara komunikasi verbal ataupun non-verbal dengan memahami kondisi lawan bicara atau dari psikisnya, psikologisnya. Contoh, gestur, gerakan tangan seperti ini. Itu kan berusaha menekankan dari narasi kita. Kadang ada orang juga bicara dengan tangan kiri seperti ini. Dia seperti defend dengan kalimat yang mau dia sampaikan. Nah, itu juga akan mempengaruhi psikologis si penerima. Loh, kok dia tidak memberi pesan yang menurut saya bisa menyentuh gitu, tanda petik. Kalau dengan gestur kan kita seperti menegaskan bahwa saya sedang berinteraksi dengan Anda, saya sedang berkomunikasi dengan Anda. Jadi psikologi komunikasi ialah bagaimana kita menyampaikan pesan dari komunikator atau pengirim pesan ke komunikan, penerima pesan dengan menyentuh sisi psikologisnya gitu. Oh ya, jadi teman-teman tadi udah dijelasin psikologi komunikasi itu bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada penerima dengan menyentuh sisi psikologisnya. Biar lebih ngena aja gitu ya Bu pesannya, biar lebih sampai. Yeah. Nah, tadi ngomongin sisi psikologis nih. Kalau misalnya psikologis tuh gak jauh-jauh gitu ya dari kondisi mental atau kejiwaan gitu kan. Nah, saya nih Bu sebagai salah seorang mahasiswa di era pandemi ini, dimana kita tuh udah terbatas kan Bu, komunikasi dan interaksi terbatas, dan kita sudah hampir setahun menjalani program belajar dari rumah. Nah, itu saya tuh kadang mengalami kesulitan adaptasi walaupun sudah selama 1 tahun ini berlangsung, tapi tetap kadang tuh kayak suka lupa kalau kelas, kadang suka malah kadang tuh bolos gitu karena Zoom meetingnya tuh sudah ditutup gitu. Dan kalau dari sisi saya nih, karena itu dari sisi akses internet yang masih memadai. Dan tapi ini ada teman saya Bu, dari dia tuh akses internetnya tidak memadai, tapi dapat kuota juga sih dia, cuman akses internetnya nggak memadai. Itu tuh membuat dia merasa tertekan gitu nah Bu, karena kondisi yang kayak gini. Jadi dia ketinggalan beberapa materi karena harus cari-cari jaringan dulu biar bisa ikut kuliah. Kalau nggak dapat jaringan, ketinggalan materi. Belum lagi ditambah dengan tugas-tugas yang kalau saya ini ya semester 6 benar-benar menurut saya luar biasa sih. Saya nggak tahu ya Bu kalau misalnya kakak-kakak tingkat saya di semester 6 sebelum-sebelumnya nih yang masih pelajaran offline, apakah mereka mengalami hal seperti saya atau enggak. Tapi saya dan teman-teman itu
kadang suka jadi pemicu stres gitu nah Bu. Kadang tugas-tugas yang kalau ini kan lagi minggu-minggu UTS nih Bu. Jadi kayak apa ya, tugas tuh satu datang nanti datang lagi semua gitu, terus deadline itu berdekatan, jadi bingung gitu mau ngerjain yang mana. Jadi kadang sampai itu tuh beberapa kali ada teman-teman saya yang nangis sambil ngerjain tugas saking bingungnya, nggak tahu itu materi apa yang dipelajari, terus yang keluar jadi UTS itu apa kayak gitu. Jadi tertekan gitu Bu. Belum lagi ya itu tadi saya bilang komunikasi dan interaksi kita kan terbatas selama pandemi ini. Nah, Ibu tanggapannya nih melihat fenomena-fenomena itu di berita juga mungkin sering Ibu lihat kali ya, kayak mahasiswa merasa stres karena pandemi berlangsung secara lama gitu dan membatasi interaksi. Nah, Ibu sebagai dosen nih melihat mahasiswa-mahasiswanya, terus pendapat Ibu dari sisi psikologis komunikasinya tuh seperti apa sih Bu? Kayak melihat fenomena ini. Ngelihat fenomena itu normal sih, dimana ada yang seharusnya kita interaksi langsung offline, tetapi online. Normalnya di mana? Saat offline kita bisa bertemu muka begini, tidak jelas, kita bisa saling lihat dari mimik muka, gestur. Itu ada penekanan dari. Tapi kalau online kan kita ke distract macam-macam nih. Pada saat saya ngajar, apalagi di rumah ya, tidak ada tempat khusus, ada tamu datang, sementara di rumah kosong, saya langsung maaf ya, stop dulu, saya ada tamu. Nggak mungkin dong saya biarkan ngebel terus. Nah begitupun dengan audiens, yaitu mahasiswa. Ada mamanya lah yang manggil, nah ini jemuran, nah hujan, nah mama lagi di kamar mandi, begitu. Itu kan ngeganggu banget gitu. Dan kalau tidak bisa dimaklumi, memang akhirnya stres gitu. Kemudian penerimaan pesan juga tidak nyampe akibat noise tersebut. Contoh, tiba-tiba nge-lag, terus tiba-tiba kuota habis di tengah jalan. Kalau saya berusaha untuk menyeimbangkan. Ada beberapa dosen yang setiap kita kan dibagi dua ya, 14 kali pertemuan dibagi 2 dosen gitu kan. Saya berusaha untuk tidak full Zoom. Saya berpikir kalau saya full Zoom, sementara dosen lain full Zoom dan kamera on, berapa kuota yang berputar di situ? Kasian. Saya itu memposisikan diri saya sebagai mahasiswa saya. Akhirnya saya siasati, minggu ini Zoom, minggu depan WA group, Zoom WA group, gitu aja. Itu lumayan membantu mereka untuk menutup dari dosen yang memang nggak bisa nih kalau dia nggak kelihatan wajah gitu, nggak bisa terima kalau mahasiswanya nggak ada di kamera gitu. Dan kalau kondisi seperti itu kan dosen ini sebenarnya ya, ini dari pandangan saya. Tadi pagi saya ngajar, saya tanya, tolong dong review saya selama saya ngajar itu bagaimana. Mereka bilang, bagus aja Bu. Jujur saya bilang, saya yang ngajar aja merasa tidak bisa maksimal. Pertama, ini yang pertama, jenuh. Setahun begini gitu loh. Jenuh, saya tidak bisa melihat mahasiswa saya apakah mereka paham atau tidak. Mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin saya yakin mereka hanya cuma 2, itu udah cukup. Kalau offline saya bisa coba Kiki jelaskan gitu, gesturnya bergerak gitu, kelihatan gitu loh, oh ini paham nih enggak gitu. Tapi kalau online gimana cara saya ngecek? Apa saya harus geser layar, ngeliatin satu-satu, ada yang main gaplek, kayak ada yang main HP, saya nggak tahu kan gitu. Wajar kalau mereka jadi stres. Tiba-tiba ada tugas yang nggak tahu ceritanya, bagaimana perjalanan tugas, tiba-tiba tugasnya yang awalan ini bagaimana gitu. Akhirnya cari tahu, sekali pas perjalanan cari tahu, kuota nggak ada, duit nggak ada buat beli kuota, tambah lagi lah. Jadi saya bingung, kadang-kadang gini, gimana ya? Jadi tugas itu saya kasih di awal. Jadi pada pertemuan awal, kita akan UTS dengan materi ini. Jadi perhatikan selama UTS, tidak ujuk-ujuk di akhir. Bisa di akhir. Nanti UTS ini yang nggak ngikutin dari pertama atau ngeblur mulai pertama kan bunuh diri itu. Iya betul. Gitu, akhirnya saya contoh nih kajian sinema.
saya semester ini lagi ngajar kajian film. Saya minta mereka di pertemuan coba tonton, pilih 2 yang series sama yang film ya, Emily in Paris atau Tilik, pilih yang mana, terus bikin berkelompok. Yang kelompok itu memungkinkan untuk bertemu, entah itu di WA mereka bikin sendiri atau mereka ketemu, kan WA sekarang bisa ya video call yang banyak gitu ya. Nah itu dari awal, jadi mereka udah tahu step-stepnya. Mungkin oh dari materi ini bisa nih masuk di UTS gitu, supaya mengurangi stres itu. Itu beban banget loh setahun begini. Mereka kayak makin jadi gila gitu, mau nongkrong nggak bisa, kuota lebih mahal, ketemu teman nggak ada. Akhirnya apa? Saya wajar sekali kalau tidak bisa PSBB. PSBB ya bener ya? Iya betul. Akhirnya mereka nongkrong. Terus akhirnya mungkin saya coba berpikir positif pada saat nongkrong mereka gimana sih ini tugasnya gitu, kerjain bareng yuk. Ya bismillah aja saya bilang, kalau ngerjain bareng bismillah aja, mudahan sehat gitu, tetap happy. Kalau stres, imun turun, makin jadi tuh si coro ya, gitu kan nggak nyaman. Coro dalam bentuk binatang nggak nyaman, coro dalam bentuk yang kasat mata ini juga nggak nyaman gitu. Jadi ya cara menekannya begitu, saya mencoba menyeimbangkan itu. Tapi entah ya saya udah berusaha penerimaannya gimana, saya nggak tahu. Yang pasti kalau saya ngajar, saya akan bilang gini, kalau kuota kalian terbatas, kameranya offin. Gitu, saya selalu bilang gitu. Atau kalian merasa masih ada kuliah selanjutnya yang harus kamera on, sekarang offin. Supaya mereka supaya mereka tetap nyaman, saya offin kamera saya. Tapi saya bilang pada saat saya panggil kalian standby ya. Iya Bu, saya juga matikan kamera supaya mereka juga nyaman gitu. Jangan saya yang on, mereka off. Saya takutnya mereka nggak nyaman. Jadi saya matikan gitu. Itu siasat saya kalau di akhir-akhir bulan begini. Begitu. Ya gitu sih secara. Berarti tanggapan Ibu melihat kondisi kebanyakan mahasiswa itu mengalami stres nih, normal apalagi aja. Ya normal aja, apalagi sudah semester akhir gitu ya Bu, Ya. yang ya tau lah semangat belajarnya tuh apalagi selama setahun Udah ini. menurun. Iya, kayak Lagi yang skripsi. ya, tuh, Makin gila. Iya makin ini, dan karena Ya, interaksi apa kabar yang skripsi? Ini sama Ibu yang skripsi Makin malas. Iya makin malas, apalagi karena nggak ada teman interaksi gitu ya Bu, jadi kayak nggak bisa tukar pikiran. Alasan aja sebenarnya itu, nggak ada teman interaksi. Oh itu alasan aja ya Bu, biar ngerjain skripsinya lama. Kayak melegakan. Ini pandemi ini saya nggak bisa ngerjain skripsi, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu napi. Itu alasan aja sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya bisa aja. Itu tergantung innama a'malu binniyah. Oh, Tergantung niat. Kalau niatnya kendor ya kendor lah itu ya kan. Yo ya pejuang skripsi. Ya tuh disemangatin lagi tuh sama Ibu tuh. Yo dicoba yo. Yo. Ini kayaknya yang dosen pembimbingnya Bu Silvi ini agak tertekan gitu ya. Kayak secara tidak langsung kayak ayo cepet selesaiin gitu. Secara tidak langsung. Alasannya itu saya yang lama. Giliran saya koreksi, mereka yang balik yang lama. Oh iya. Iya, gimana. Tapi Bu kan kondisi seperti ini tuh nggak, pengaruhnya tuh nggak cuma dari tugas kuliah atau dari dosennya atau bahkan dari akses internet, tapi bahkan ada yang mungkin dari internal, dari keluarga gitu, dimana mereka tuh punya keluarga yang mungkin ya gak suportif gitu loh Bu. Misalnya kayak apa ya, tidak memungkinkan gitu nah mereka melakukan kuliah di rumah gitu, nah dengan kondisi mungkin Oh iya ya Aisyano. Gini, ada tuh yang begitu. Gak usah kuliah, ujian itu online. Itu saya tahu itu dia nggak pakai ini headset ya. Berarti kan keluar suaranya dari device-nya. Dia ini ujian seminar hasil. Lah kok emak-emaknya kayak arisan gitu di rumah. Dia sampai bilang, iya bu, itu saya kesel banget. Tolong keluargamu itu kan tahu kalau kamu kuliah, saya bilang, kamu lagi ujian. Bisa nggak sih mereka disuruh tenang dulu? Saya bilang gitu kan. Ini kamu sedang berjuang untuk masa depanmu. Akhirnya ibu permisi, mungkin dia suruh diamin orang rumahnya kan. Itu berisiknya minta ampunnya itu loh. Akhirnya dia nggak ngebantu sama sekali. Banyak yang gitu tuh, banyak banget. Ini jam kuliah. Saya sampai gini, ibu saya nggak bisa ikut kuliah ibu serius karena saya sambil jemput
tante saya. Maksudnya saya harus jemput tante saya, jadi saya di perjalanan, Bu. Loh, sebentar. Kalau ini kuliahnya offline, apa kamu di kelas keluar jemput tantemu? Iya sih, betul juga. Enggak sih, Bu. Ya tolong dong, itu tetap patuh. Saya loh tetap patuh dengan jadwal. Masa iya kalian dengan seenaknya sambil motong bawang lah, bete banget kan? Ya biasanya dia Kita sambil lo udah motong serius ya, sambil nyetir tuh sambil ngafe. Oke lah sambil ngafe, kalau kanan kirinya sepi nggak apa. Wah ini lo sambil orang pada ngerumpi, kan sebel begitu. Maksud saya, even itu offline, serius dong gitu. Saya pun juga serius. Nggak mungkin kan saya sambil ngajar kalian, saya sambil numis daging gitu kan, nggak mungkin ya. Iya iya Itu betul kan kita betul. pelajaran tata Betul. boga. Tapi Bu kalau misalnya nih yang tadi Ibu bilang kayak dia di kafe nih terus kan kanan kirinya berisik noise misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang dia kerja gimana Bu? Misalnya Nah dia biasanya izin dulu sama saya. berarti Ibu nggak apa nih kalau misalnya ada mahasiswanya Ibu yang memang kebetulan dia harus bekerja nih Bu, tapi tetap harus dia tetap mau ikut kuliah jadi nggak apa-apa gitu. Saya tanya itu sama dia biasanya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu ini offline, apa ini jam kerjamu? Enggak Bu, saya akan pasti mundurkan itu. Ya sudah, mundurkan. Berarti tanggapan Ibu mengenai kuliah kondisi mahasiswa itu berarti sebenarnya kuliah offline dan online itu sama aja mungkin Sama aja, cuma perbedaannya beda situasi. situasinya dan pemberian materinya gitu ya Bu. Kecuali kalau saya geser waktu, misalnya kuliahnya mereka reguler siang, Iya sih. terus ternyata siang saya nggak bisa sama sekali, saya geser malam, dan ternyata malam tuh pakainya dia kerja, saya yang salah dong berarti kan? Ya saya biarin dia sambil kerja, karena yang salah saya yang di luar schedule. Tapi kalau di on schedule dia kerja, berarti dia yang salah dong, Iya. gitu. Saya berusaha serius, masa dia nggak serius, gitu. Berarti Curhat ya. ya nggak apa-apa Bu, memang ini podcast ini yang curhat gitu. Sekalian menyindir mahasiswa yang sekiranya sih, nggak menyindir sama-sama lah sih, ya. memberikan saran agar Iya. lebih baik gitu kan ya, Iya, mengutamakan setahun kuliah. lah ya. Iya, sudah setahun. Kalau 4 tahun ya angkatan 2019 kita nggak pernah ketemu kan. Iya, kasihan banget sih. Tapi semoga Tiba-tiba lulus. Iya, tiba-tiba lulus gitu, nggak tahu temennya siapa gitu. Iya. Pas dipanggil, Kayak goib gitu. Iya gitu kan, nggak tahu dosennya yang mana mukanya gitu. Tiba-tiba masuk sudah bahasa Korea semua karena drakoran. Wih. Ibu ini sepertinya salah satu pencinta drama Korea teman-teman ya. Oh yes of course. Oh. Aduh. Tadi kita udah ngomongin tanggapan Ibu nih sebagai dosen melihat fenomena kondisi mahasiswa saat pandemi. Nah, terakhir nih Bu, kalau misalnya Ibu nih sebagai dosen, tipsnya nih buat teman-teman di rumah nih, sahabat Kompas TV di rumah, biar nggak stres, biar tetap bisa sinkron gitu Bu antara kuliah dan kondisi kayak gini tuh gimana gitu? Waras. Ya tetap waras gitu. Misalnya kayak tetap menjaga pikirannya untuk ya ini fokus kuliah nih kayak gitu. Mau ada apapun kondisi di luar pokoknya tetap kuliah dulu gitu. Nggak juga gitu sih, itu bakal gila kalau begitu. Kayak gitu bakal gila. Terus gimana Bu? Slow aja, jalan seperti biasa. Jalannya Normal aja, nggak usah gila ya gue kuliah nih harus online, gak usah begitu juga, slow aja. tapi tetap santai. Tetap iya, kayak saya nih ya, misal saya nggak bisa contohkan orangnya karena saya kondisi posisi saya jadi dosen. Supaya saya tetap waras, saya coba imbangin nih. Pertama, saya ibu juga, ibu di kampus, ibu di rumah, dengan 3 anak yang kalau kita bilang pasukan berarti mati kalau lapar gitu ya. Nah itu saya mencoba menyeimbangkan. Pada saat saya selesai ngajar, apa yang harus saya lakukan? Oh, siapkan makan. Ini udah di atas pas mau bangun tidur nih. Kemudian udah nih spanning nih, dengan bimbingan yang segitu banyaknya, saya mendingan offline ya ketimbang online. Kalau bimbingan tuh karena kita nulis apa di komennya, mereka terimanya apa. Imbanginnya nonton. Saya sudah berlangganan apa nih, macam-macam ya. Saya nggak sebut mereka Iya. apa luar biasa ya, yuk mari kemari ya, drakor juga. ongoing pro. Iya, Gitu. iya. Itu caranya waras ya, tenang diri, imbangin antara kewajiban dan hak. Kewajiban saya ngajar, kewajiban saya untuk ya biasa standar ya, ibu-ibu yang nyiapin makanan gitu, pastikan rumah bersih, rapi, terawat, terjaga. Untuk itu kewajiban. Hak saya setelah saya bereskan nih, hak saya drakoran deh. Betul. Gitu. Jadi supaya imbang, gitu aja.
Kalau kewajiban aja hak nggak saya naikkan juga, gila loh. Iya betul sih Bu. Berarti buat sobat Kompas TV nih di rumah khususnya mahasiswa, seimbang ya teman-teman. Jangan hiburan aja terus, tapi kewajibannya, aduh Itu stres juga. itu Kalau stres nih, saya mau hiburan terus, saya mau main game online terus, saya mau drakoran terus, saya mau ngumpul teman terus, tapi kewajibannya yang utama nggak dilaksanain. Pas giliran UTS hilang, nggak tahu apa yang mau dilakukan. itu sering sekali sih Bu Nah, itu terjadi. malah memang. jadi stres kan? Iya sering sampai Makanya diimbangi. malah kayak aduh apa nih mau nulis apa nih jawaban kayak ini soal yang mana nih gitu. Makanya imbangin. Saya selalu ajarkan soal anak saya supaya kamu nggak gila. Kewajiban itu lakukan dulu. Setelah itu kamu bisa dapat haknya. Gitu kan? Iya betul sih. Tuh teman-teman di rumah dengerin, tadi Bu Silvi sudah bilang kewajiban dan hak itu harus seimbang. Jangan maunya hak terus tapi kewajibannya nggak dilakuin kayak gitu. Mungkin itu aja sih Bu kalau misalnya dari saya pertanyaan-pertanyaannya, pembahasannya tentang kondisi mahasiswa di saat pandemi ini. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol kan gitu ya, asik banget nih ngobrolnya emang kalau sama Bu Silvi tuh aduh. Iya, jadi teman curhat Iya, ya. diajakin curhat itu nggak Selesai apa-apa. kuliah nggak bisa pergi. Ya, ini buat teman-teman saya nih di kelas nih kalau nonton, pasti kalian nggak asing sama ibu yang ini kan, karena asik banget sumpah sama Bu Silvi. Cerita apa aja, ngomongin drakor, ngomongin apa-apa, itu ibunya yang tahu. Curhat masalah rumah tangga, Silakan pacaran yang mau sampai berumah tangga, keuangan. belajar dulu sama ibu Silvi gitu. Harusnya kan dosen yang malak mahasiswa. Ini Iya. mahasiswa yang malak dosen, habis kuliah ngajak di kafe, Bu bayarin. Kelakuan tuh. Agak gimana gitu Iya, ya Bu ya, iya. agak tapi ibunya seneng aja gitu ya. Santai mah. Santai lah, bisa ya nanti yang nonton ini mungkin ngajak Bu Silvi keluar gitu ya. Ya bisa lah, Santai. refreshing gitu kan. Atau drakoran bareng ibunya gitu. Gitu ya? Iya. Iya, Bu, iya, Bu, iya. ngomong-ngomong nih Bu, lagi ngomongin drakor. Itu ibu lagi nonton apa nih sekarang? Vincenzo. Kalau ini Penthouse nonton nggak Bu ya lagi ongoing bang? Yang Gitu ya? Yang semua tuh yang kemarin ya. Heeh. Dari episode 1 mah dikira cuma satu season seperti normalnya drakor Iya, ya. iya. Ternyata Bo, banyak banget. Heeh. Langsung di skip aja sampai terakhir. Tapi tuh plot twist banget nggak sih Bu, kayak dramanya gitu? Nggak usah deh mikirin banget ya. Iya. Kayak kita nggak bisa menebak gitu ya Bu, yang jahat nih siapa nih sebenarnya? Nggak bisa nafas. Ya, saya juga nonton tuh udah stres kuliah gitu ya Bu ya. Ditambah nonton Penthouse. Nggak usah itu. Nggak usah. Yang buat teman-teman Lelah. yang masih nonton Penthouse disarankan tidak usah. Jangan memulai sesuatu jika tidak sanggup menyelesaikannya. Beuh. Yuk Maria yang skripsi ya. Iya, masih nih disindir yang skripsi. Betul Bu, di sebelah sana tuh ada yang tersindir Bu, karena dia sedang menyelesaikan skripsi, sedang berjuang. Lagi nyari ide Bu. Lagi nyari ide dia Bu. Mungkin Ibu nih sebagai kalimat penutup yang mau disampaikan ke mahasiswa yang mungkin lagi dari Tentang apa nih? tentang ya apa gitu harapannya Ibu Oke. Oh, iya. Di masa pandemi ya apa normal? di masa pandemi ini untuk mahasiswa ke depannya. Oke, buat mahasiswaku yang tercinta, yang baik hati, ramah tamah dan tidak sombong, pesan saya sebagai ibumu di kampus ialah tunaikan kewajibanmu dulu ya nak ya, baru minta hakmu. Jadi jangan ribut di luar sana tentang dosen yang jarang masuk, dosen yang sulit ngasih materi, dosen yang UTS dan UAS-nya berjibun, tapi Anda tidak pernah masuk kuliah. Pada saat kuliah Anda ngobrol sendiri, pada saat kuliah ngomongnya tidak ada kuota, pada saat kuliah kalian bilang menyerap materinya sulit, oh no way. Kalau itu Anda sudah keluar semua, baru Anda boleh mendapatkan hak Anda. Tapi kalau itu dilakukan, Tuh tadi pesan dari Bu Silvi ya, dan lupa kewajibannya. Jangan banyak alasan ya Bu ya. tuh. Jangan banyak alasan teman-teman. Pejuang skripsi, Masih nih. Pokoknya ini hashtag podcastnya pejuang skripsi. ya soalnya gini kan kuliah kan akhirnya itu ya. Iya, skripsi. Tujuannya ke situ. Nah, kalau misalnya itunya belum selesai kan artinya belum bisa diusir secara terhormat dari kampus. Diusir ya. Ya kan, diusir secara terhormat kan kalau sudah itu kan. Jadi jangan males
tips saya untuk pejuang skripsi ini poin penting, karena masa pandemi ini bikin jadi malas bener. Ini benar-benar malas yang skripsi. Tipsnya ialah walaupun kamu lambat mengerjakan, dalam sehari itu tetap harus pegang minimal 2 jam itu kamu di laptopmu, paling tidak separagraf, 2 paragraf, 3 paragraf ada sehari yang ditulis. Kalau sehari 4 jam itu nggak sempurna kan? Mungkin ya, kalau yang males. Tapi tipsnya itu ya 2 jam, udah ya kerjakan 3-4 paragraf, udah sudah. Yang penting sehari itu tidak ada yang mau, harus ada yang lakukan. Selesai. Tadi tipsnya dari Bu Sylvie, walaupun sehari itu cuma sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting nggak berhenti. Ya lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja obrolan saya sama Bu Sylvie pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin ini bisa mengambil manfaat lah dari apa yang sudah saya dan Bu Sylvie obrolkan hari ini. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Oke, sampai ketemu di podcast Nasib selanjutnya. Dadah.